Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johari, mahasiswa Universitas Cyber Asia, NIM 200 2010 7 2005. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan hasil tugas terstruktur saya dari mata kuliah manajemen investasi dari dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur saya pada beberapa minggu yang lalu tentang analisis fundamental pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGAS. Pertama-tama pendahuluan, gas bumi perusahaan merupakan sumber energi yang sangat penting karena mempunyai energi yang kandungannya sangat berlimpah di tanah air. Hingga saat ini gas bumi ini merupakan energi pengganti bahan bakar, lebih tepatnya minyak dalam peran gas bumi. Gas bumi ini sangat berpengaruh bagi industri energi yang ada di dunia. Hingga saat ini Indonesia mengalami masa yang mendatang sebagai energi bahan bakar utama sebagai BBM. PT Perusahaan Gas Negara Tbk adalah perusahaan yang menyediakan gas terbesar di Indonesia dan didirikan pada 13 Mei 1965 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965. Saham ini dicatatkan dengan kepemilikan pemerintah Indonesia sebesar 54,58% dan publik sebesar 45,42%. Kajian teori analisis fundamental. Umumnya analisis fundamental adalah teknik analisa yang melingkupi prospek hingga kegiatan melalui pelaporan keuangan perusahaan. Pada menganalisis secara fundamental oleh para analisis akan mencari faktor-faktor dan nilai yang dapat menghipnotis kerja asal perusahaan dan menentukan apakah sah perusahaan mispriset. Analisa rasio keuangan berfungsi menjadi penentu kinerja perusahaan yang digunakan oleh manajemen perusahaan. Sementara itu analisis rasio keuangan bagi para investor berfungsi buat menentukan kawasan investasi berdasarkan kondisi keuangan perusahaan yang akan digunakan sebagai kawasan investasi. Analisa rasio keuangan berfungsi menjadi penentu kinerja perusahaan yang digunakan oleh manajemen perusahaan. Pada umumnya terdapat 6 rasio yang cenderung sering dipakai. Beberapa rasio tersebut adalah liquidity rasio atau rasio likuiditas. Dengan adanya rasio likuiditas, maka dapat diketahui berapa cepat perusahaan dalam membayar kewajibannya atau untuk melakukan pengecekan efisiensi modal kerja dan proses penilaian kinerja perusahaan. Terdapat total aktiva serta utang jangka pendek. Rasio yang digunakan adalah current ratio atau rasio lancar, merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau yang jatuh tempo dalam 1 tahun. B. Quick atau acid test ratio. Quick ratio menunjukkan beberapa cepat perusahaan dari membayar kewajibannya. Cash ratio merupakan salah satu rasio yang penting dalam perusahaan. Analisa rasio keuangan tadi yang pertama adalah, dan yang kedua solvability ratio, rasio solvabilitas. Rasio ini cenderung berfungsi sebagai pengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dinilai berdasarkan seberapa aktiva perusahaan dibayar oleh hutang. Yang pertama ada total debt equity ratio, rasio utang terhadap ekuitas, yang merupakan rasio yang dimanfaatkan untuk mengukur utang perusahaan dari modal yang dimiliki.
B. Total debit ratio, rasio yang menunjukkan kondisi resiko laporan keuangan. Berdasarkan total liabilitas dan definisi sebagai rasio total utang terhadap total aset, dinyatakan sebagai desimal atau persentase, dapat diartikan sebagai proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. 3. Activities ratio atau rasio aktivitas. Rasio ini cenderung memonitoring sebuah perusahaan dalam mengukur seberapa efektivitas memanfaatkan sumber dana. Rasionya sebagai berikut. Yang pertama ada total asset turnover, ialah resiko yang digunakan para peneliti untuk mengukur kemampuan perputaran perusahaan. B. Receivable turnover, ialah sejenis rasio yang perhitungannya digunakan oleh para peneliti rasio mengukur kemampuan perusahaan dalam melakukan penagihan piutang pada waktu selama 1 tahun periode. Yang B. Average collection period, ialah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa kemampuan perusahaan dalam seberapa lama rata-rata yang dibutuhkan untuk mengubah piutang menjadi kas. Yang ketiga, inventory turnover adalah rasio yang diukur untuk mengetahui seberapa efektif dari kinerja perusahaan dalam menentukan kualitas persediaan dengan adanya cara perbandingan harga pokok, pajak, atau HPP, maka perusahaan dapat mempersediakan rata-rata perusahaan dalam waktu satu periode. Yang E. Average day inventory, jenis rasio yang digunakan peneliti untuk menganalisis rata-rata persediaan dari sehari pada sehari. Average days inventory berfokus pada persediaan barang berada di gudang. 4. Profitability ratio, rasio profitabilitas, yaitu sebagai berikut adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan hasil akhir dari sejumlah keseluruhan berdasarkan perhitungan takaran pendapatan. Sebagai berikut, NPM, Net Profit Margin. Secara umum, Net Profit Margin ialah rasio yang dipergunakan para perusahaan buat mengetahui seberapa besar jumlah utang yang didapatkan oleh perusahaan pada waktu 1 tahun dengan membagikan data perbandingan IT menggunakan penjualan perusahaan, serta net profit margin yang optimal adalah nilai 10% atau lebih. Selanjutnya, ROA, Return on Assets, ialah rasio yang digunakan oleh para peneliti dalam mengukur seberapa kemampuan kinerja perusahaan dalam memakai aset tersebut untuk menciptakan hasil. Selanjutnya, ROE, Return on Equity, ialah sejenis rasio yang digunakan oleh para peneliti menjadi kriteria bagi relatif untuk memaparkan pencapaian laba untung. 5. Rasio pasar. Rasio ini berguna untuk melihat seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasionya adalah sebagai berikut: PER atau Price to Earnings Ratio, PBV, Price to Book Value, EPS, Earnings per share. Selanjutnya, yang keenam, leverage ratio atau rasio leverage. Rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset dan dana pinjaman untuk menciptakan hasil pengembalian yang baik dan mengurangi biaya. Terdapat dua rasio sebagai berikut: DOL atau Degree Operation Leverage, DFL, Degree Financial Leverage. Metode penelitian. Jenis penelitian digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian yang
Analisis Fundamental PT Perusahaan Gas Negara (TBK) 2017 sampai 2021 dengan menghitung nilai rasio keuangan perusahaan melalui laporan keuangan sebagai berikut: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio probabilitas, rasio pasar, rasio leverage. Kesimpulan, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh baik secara parsial variabel fundamental dari segi internal atau eksternal terhadap harga saham PT Perusahaan Gas Negara (TBK). Price earning ratio dan price to book value secara bersama-sama atau disimpulkan berpengaruh signifikan terhadap harga saham PGAS. Referensi Sodexo 2020 tentang mengukur kinerja perusahaan dengan metode yang tepat. Selanjutnya, baik, itulah presentasi saya dari mata kuliah manajemen investasi pada tugas terstruktur saya, Juhari. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan atau salah penyampaian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.